Misteri meninggalnya pengusaha terkenal di Palu, kuasa hukum ragukan ahli. Konferensi pers Polda Sulteng dinilai menyesatkan publik. Ini terjadi juga ini petugas video call pada tanggal 18 ini ya. Ini robek ini. Jadi mustahil ya kalau ada orang serangan jantung tetapi robek pelipisnya. Jadi ini serangan jantung semacam apa yang menimpa korban ini sehingga dia bisa merobek ya. Kemudian itu HP itu dia. Makassar, KLTV Indonesia. Misteri meninggalnya sang pengusaha di Palu, almarhum Afif Siraj, kembali mengemuka dan menyedot perhatian publik. Melalui konferensi pers yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, keluarga korban secara resmi mempertanyakan kesimpulan penyebab kematian yang disampaikan Polda Sulawesi Tengah. Konferensi pers tersebut berlangsung pada Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026, pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, di kantor PBHI Sulsel, Jalan Topas Raya, Kota Makassar. Konferensi pers ini dipimpin oleh Ketua PBHI, Idam Lahasang, didampingi Syamsul Rijal, SH, MH, selaku Kepala Divisi Advokat dan Bantuan Hukum PBHI Sulsel yang bertindak sebagai kuasa hukum keluarga almarhum. Dalam keterangannya, PBHI menilai kapasitas dan independensi para ahli yang dihadirkan Polda Sulteng dalam rilis pers tanggal 13 Januari tahun 2026, patut diragukan. Menurut tim hukum, konferensi pers tersebut justru berpotensi menyesatkan opini publik karena dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta di lapangan. Perkara ini bermula pada tanggal 18 Oktober tahun 2025, ketika Afif Siraj sempat melakukan panggilan video dengan keluarganya dan mengeluhkan kondisi tubuhnya yang dipenuhi lebam serta luka di wajah dan lengan. 2 hari berselang, pada tanggal 20 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan meninggal dunia di ruko miliknya di kawasan Palupi Green Residence, Palu, dalam posisi tengkurap, dengan bercak darah di lantai serta kondisi ruangan yang berantakan. Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya unsur kekerasan sebelum kematian. Polda Sulteng kemudian melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk pemeriksaan puluhan saksi, olah tempat kejadian perkara, autopsi, serta pemeriksaan forensik dan digital. Dalam rilis resminya, Polda Sulteng menyimpulkan bahwa Afif Siraj meninggal akibat kondisi lemas yang dipicu serangan jantung mendadak, dengan dasar adanya pembesaran jantung dan penyumbatan pembuluh darah. Hasil toksikologi juga menyebutkan tidak ditemukannya zat beracun pada tubuh korban. Namun, PBHI Sulsel menegaskan bahwa kematian Afif Siraj tidak dapat dipandang semata sebagai peristiwa medis, melainkan juga peristiwa hukum dan kemanusiaan. Tim kuasa hukum menyoroti luka-luka fisik yang ditemukan pada tubuh korban, kondisi TKP yang tidak wajar, serta dugaan hilangnya jejak komunikasi digital dari ponsel korban. Selain itu, PBHI menilai ahli independen yang dihadirkan Polda Sulteng tidak memenuhi prinsip independensi karena tidak diajukan oleh keluarga korban dan tidak terlibat penuh dalam proses autopsi. Atas dasar tersebut, PBHI Sulsel mendesak Polda Sulteng untuk melanjutkan penyelidikan secara transparan dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan hukum. Tim kuasa hukum juga meminta Mabes Polri melakukan audit independen terhadap seluruh proses forensik dan digital forensik guna memastikan keadilan dan kepastian hukum. Kasus ini diharapkan menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kebenaran demi menjawab tuntas misteri kematian Afif Siraj. Perkembangan perkara Afif Siraj ini, beberapa keterangan yang pada hari menerangkan bahwa khusus di Kapolres menyampaikan bahwa beliau meninggal karena serangan jantung. Melihat daripada hasil otopsi jantung beliau
ukurannya tidak normal, dua kali lipat daripada ukuran manusia normal. Nah, sangat kontradiktif dengan keterangan daripada anak korban dan kelompok korban yang memberikan keterangan bahwa korban ini sama sekali tidak memiliki luka. Nah, kemudian obat-obat yang ditemukan di lokasi almarhum meninggal rumah korban ini tidak ada obat-obatan yang memang sifatnya obat-obatan yang memiliki riwayat. Nah, selanjutnya PBS Selatan akan melakukan amanat kepada Polda Sultan untuk terkait masalah perkasukan agar PBS Selatan dilibatkan selaku kuasa hukum dari korban. Dan langkah-langkah hukum PBS Selatan kedepannya akan melihat apa yang kemudian menjadi pelanggaran atau tindakan-tindakan dalam proses penyidikan ini ketika tidak sesuai dengan prosedur akan kami lakukan upaya yang baik daripada instansi kepolisian maupun lembaga-lembaga yang memang bisa menaungi terkait pelaporan. Jadi ada upaya apa lagi nanti setelah Kalau ada pelaporan atau seperti iya apa? ada pelaporan mungkin ke Propam kemana? Itu Mabes segera Polri. akan kami segera lakukan terkait pada pelaporan ke Propam, Mabes Polri, karena tapi pada prinsipnya kami harus mengumpulkan data-data dan menemukan orang-orang yang lebih baik supaya pelaporan kami ini bisa dengan baik. Jadi Intinya kita nggak terima hasil konferensi Iya. Pada prinsipnya kami tidak menerima karena hasil-hasil yang disampaikan oleh manusia tidak sesuai dengan keterangan-keterangan korban yang kami terima. Keterangan-keterangan keluarga korban yang kami terima. keluarga korban termasuk tidak menerima dengan hasil otopsi dan lain sebagainya ya. dugaan keluarga sendiri apa? Iya. Menurut keterangan keluarga sampai hari ini juga belum mengantongi ataupun mengetahui apa itu, karena sepengetahuan mereka ini khusus di keluarga mereka. Orang tua ini almarhum ini sangat disegani dan juga sifatnya di keluarganya sangat bagus komunikasinya dengan keluarga. Dengan terkait pertemanan terakhir dari keluarga korban atas nama Nabila anak menyampaikan bahwa sepengetahuan saya ayah saya ini tidak pernah berkomunikasi. Oh. Nggak ada orang dicurigai juga. Sampai hari ini itu yang kemudian kami sampaikan kepada Kasubdit Kriminal Umum dan ke Direktur Kriminal Umum bahwa apakah dari 28 saksi yang kemudian diperiksa dan juga alat bukti dan bukti-bukti foto yang diterima, apakah sudah ada nama yang dikantongi untuk merujuk persiapan untuk gelar perkara khusus? Tetapi sampai saat itu mereka tidak memberikan keterangan apapun. Mereka cuma mengaku bahwa ada tindak pidana, tetapi belum mengetahui siapa yang inisial Terduganya ya? terduga. Yang janggal juga berbeda dugaan kriminal umum dengan hasil dokes ya. Hasil lokal. Kriminal umum bilang apa? Kriminal umum yang menyampaikan bahwa Ada dugaan unsur tindak pidana, kriminal. tidak ada unsur tindak pidana di dalamnya, tetapi kalau dokes menyampaikan bahwa Tidak korban ini meninggal akibat jantung yang berhenti secara tiba-tiba. Serangan jantung. Ya, dan hasil otopsi dan kemudian itulah yang kemudian menjadi janggal karena pada saat konferensi pers kesimpulan akhir dari konferensi pers itu tidak ada yang disampaikan oleh penyidik dalam hal ini Kasubdit Kriminal Umum yang harusnya menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian alat bukti apa yang mereka miliki, petunjuk apa dan langkah-langkah hukum apa selanjutnya, apa-apa dari kantongi, nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka itu sama sekali tidak ada yang mereka sampaikan. Thank you. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Koordinator Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yasin Kiki, mengabarkan.